RI, Jerman, dan skenario umpan. Wow, ini analisa ngeri Denny. Dikutip dari Hops.id, ditulis Rendra Saputra. Pegiat media sosial Denny Zulfikar Siregar turut menyoroti kedatangan perwakilan Duta Besar Jerman ke markas Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta. Denny curiga dengan kunjungan tersebut. Bagaimana tidak, usai didesak Kementerian Luar Negeri perihal kunjungannya itu, Kedubes Jerman RI justru menjawab ingin mengetahui info mengenai kasus kematian 6 laskar FPI dan permasalahan yang ada. Jawaban itu tentu mencederai kepercayaan. Yang jadi pertanyaan, mengapa Kedubes Jerman tak langsung menanyakan kejelasan informasi ke polisi melainkan ke FPI? Apakah ada hubungan FPI dan Jerman? Hal itu setidaknya yang berkecamuk liar di kepala Denny Siregar. Dia bertanya-tanya apakah keduanya bersimbiosis mutualisme pada sekarang ini. Hal itulah, kata Denny, yang patut untuk diselidiki. Apa hubungan Jerman dan FPI? Jangan sampai ada negara luar campuri urusan dalam negeri. Dan ini bisa dipelintir sebagai dukungan Jerman kepada mereka. FPI hingga kini terus bangun persepsi didukung Jerman, kata Denny, dikutip dari Cokro TV Selasa 22 Desember 2020. Denny sendiri mengaku sudah menduga jika kematian 6 laskar khusus FPI akan dipelintir dan dibawa ke internasional dengan alasan pelanggaran HAM. Menurut Denny, ini persis sekali dengan pola-pola awal perang di Suriah. Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Denny lalu mengurai apabila kedatangan beberapa diplomat Jerman ke markas FPI dengan sembunyi-sembunyi diperkuat teorinya. Teori yang dimaksud adalah akan ada agenda lanjutan yang sedang disusun untuk menjalankan aksi kemudian pasca kematian 6 laskar FPI. Walau belum diketahui kebenarannya, namun kata Denny, Jerman selama ini dikenal memang punya jejak digital yang buruk terhadap permasalahan internal di banyak negara. Selain di Suriah, kata Denny, Jerman juga tercatat pernah menemui pimpinan demo di Hong Kong yang kemudian membuat gusar Cina. Kehadiran Jerman di markas FPI pun kemudian disambut gembira. Kunjungan itu digembar-gemborkan oleh Sekretaris Umum FPI Munarman. Seolah-olah kasus ini sudah sampai disorot oleh banyak negara asing, Munarman, kata Denny, kemudian terus melempar narasi jika ini adalah pelanggaran HAM. Denny kemudian menghubungkan kematian 6 laskar FPI dengan pola awal pecahnya Kemelu di Suriah. Kata Denny, mirip-mirip dan seolah dibuat sama. Denny merujuk pada cerita yang ditulis pada buku Prahara di Suriah, karya Dina Sulaiman. Kata buku itu, pada 2011 lalu, di sebuah kota kecil di Suriah, ada anak kecil umur 9-15 tahun melakukan demo terhadap kebijakan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Anak-anak itu kemudian ditangkapi dan beritanya lantas menyebar luas di seluruh penjuru Suriah. Atas kasus itu, kemudian terjadilah demo-demo brutal di banyak daerah. Anak kecil itu adalah umpan untuk aksi selanjutnya. Ketika demo-demo di banyak daerah itu berhasil memancing kekerasan aparat dengan tewasnya beberapa pendemo di lapangan, maka gerakan yang sudah disiapkan selanjutnya adalah menyebarkan berita pelanggaran hak asasi manusia ke internasional, kata Denny. Pola ini yang dinilai mirip-mirip dengan kematian 6 laskar FPI usai baku tembak dengan aparat, di mana pada kasus Suriah sudah ada 2 lembaga yang memang sudah disiapkan berteriak lantang untuk menyuarakan kekerasan di Suriah, yaitu Lembaga HAM Internasional Negara Barat dan Lembaga Ulama Internasional di Arab. Kedua lembaga ini kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Bashar sudah melanggar HAM dan mensahkan serangan dari kumpulan internasional untuk mengkudetanya. Supaya makin kuat tuduhan mereka, Bashar kemudian dituduh Syiah. Ini akan memeruncing perbedaan Sunni Syiah di Suriah, dan perang besar atas nama identitas pun akhirnya terjadi di sana, kata Denny Siregar. Denny ure jejak Munarman, pernah dipenjara di Depok, bawa senjata peledak.
Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti perangai Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Belakangan, nama Munarman sendiri terus diperbincangkan lantaran dia menjadi salah satu pentolan FPI setelah Habib Rizik Syihab dan Ahmad Sobri Lubis. Apalagi, Munarman juga kini dipolisikan atas kesaksiannya terhadap 6 orang laskar khusus FPI yang tewas usai baku tembak dengan aparat. Terkait hal ini, Denny pun menilai Munarman adalah salah satu orang yang pantas ditangkap oleh polisi. Sebab menurut Denny, dia ditengarai merupakan orang yang getol menebar benih kebencian dan rasa intoleransi di tanah air. Sejumlah fakta pun dikemukakan oleh Denny Siregar. Menurut Denny, Munarman adalah orang yang punya ideologi berbahaya, yakni ideologi militan yang ingin membangun negara agama di Indonesia. Seharusnya ini sudah menjadi bahan kepolisian untuk tangkap Munarman sebagai dalang intoleransi di negara ini, kata Denny dikutip dari Cokro TV Selasa 22 Desember 2020. Lantas, apa bukti yang dimaksud Denny? Menurut Denny, Munarman punya sepak terjang berbahaya. Dia adalah pengacara yang sempat mau dipecat oleh Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Alasan pemecatan Munarman waktu itu adalah karena dia menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI sebagai negara demokrasi. Dia juga diduga kuat terlibat dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan pemerintah, kata Denny. Pembelaan Munarman waktu itu, dia tidak terlibat di HTI. Dia bilang kepada media kalau dia hanya sekedar berkawan saja dengan mereka. Bukan cuma itu, Denny kemudian terus mengurai dosa-dosa Munarman di masa lalu yang kemudian bisa dikerucutkan pada sikapnya hari ini. Kata Denny, Munarman juga pernah dilaporkan ke Polda Bali pada tahun 2017 lalu oleh masyarakat lintas agama di Bali karena hina para pecalang. Sayang, laporan itu hingga kini tidak ditindaklanjuti. Yang sempat menghebohkan, Munarman juga pernah mempertontonkan aksi barbar di saluran TV swasta saat sedang live, yakni menyiram secangkir teh ke sosiolog UI Tamrin Amal Tamagola pada 2013 lalu. Ketika itu, Tamrin memilih tidak melaporkan Munarman karena ditengarai takut dengan embel-embel laskar FPI di belakangnya. Munarman juga pernah masuk penjara 2007 lalu di Depok. Dia ditangkap karena dianggap menyerang seseorang serta kepemilikan senjata dan bahan peledak ilegal. Kalau dia bilang FPI tidak pernah pegang senjata, Munarman ngibulnya keterlaluan. Jejak digital tak pernah bohong, bro, kata Denny panjang. Selain itu, pada 2015 lalu, Munarman melalui video yang viral tersebar juga diketahui ikut berbaiat pada ISIS, kelompok organisasi ekstrim yang ingin membangun negara agama di seluruh dunia. Begitu banyak dosanya sampai kemudian mengerucut pada benang merah. Dia memiliki ideologi militan yang ingin bangun negara agama di atas RI. Seharusnya dia ditangkap, kata Denny Siregar.